Ini 3 alasan kenapa saya tidak menggunakan sabun, sampo, pasta, atau sunscreen, lotion, atau benda-benda tersebut untuk pembersih-pembersih dalam tubuh kita. Yang pertama adalah alasan lingkungan. Kita tahu bahwa semua pembersih itu mengandung kimia dan seringkali kimia-kimia itu membuat tanah kita tercemar. Sehingga saya tidak rela hal tersebut karena masa depan anak-anak kita itu masih panjang dan kita masa mewarisin tanah yang lebih tercemar. Oke, tapi Bapak itu kan pakai mobil, sering jalan-jalan ke luar negeri, pakai apa itu namanya pesawat, terus pakai sauna, kemudian mandi pakai air es, itu kan berpolusi, kata si netizen-netizen yang nyinyir, mengkritik maksudnya. Well, saya senang sekali, betul sekali, saya tidak sesempurna seperti Anda, harapan-harapan Anda, itu betul. Saya masih pakai baju, tapi apa yang saya lakukan adalah ketika saya beli satu baju, baju yang layak pakai ini saya berikan kepada orang lain. Saya membatasi jumlah baju saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya membuat buku. Oke, buku itu menebang pohon, pastinya karena ada kertas kan. Tapi saya berkomitmen, setiap buku saya menanam satu buah pohon. Dan sudah puluhan ribu pohon yang sudah saya tanam. Kemudian saya juga mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang terbatas. Dulu 5 kali, mungkin sekarang cuma 2 kali. Kemudian juga saya makanan itu berbasis nabati, yang dimana pengeluaran energinya itu lebih rendah daripada yang tidak berbasis nabati. So, well, jauh daripada apa yang saya ambil dari alam, tapi paling tidak saya berkontribusi. Sementara Anda yang nyinyir, apakah Anda sudah melakukan sesuatu untuk bumi ini? Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa kulit kita itu tidak hanya mengeluarkan keringat seperti sekarang ini, tapi juga menyerap. Sehingga ketika kita meletakkan kimia-kimia itu, maka itu masuk ke dalam tubuh kita. Well, bukan saya anti kimia, saya pakai air, air itu kimia, H2O juga. Mungkin ada kaporitnya, tapi hal-hal itu tentu saya tidak bisa hindarin. Nah, saya memberikan toleransi yang tinggi sekali terhadap atau rendah sekali terhadap kimia-kimia itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi seperti saya tidak menggunakan itu karena saya tahu bahwa kimia itu masuk ke dalam tubuh kita. Prinsip saya adalah apapun yang tidak saya bisa makan, saya tidak mau meletakkan pada tubuh saya. Seperti itu, karena itu terserap. Dan itu menyebabkan gangguan hormonal, gangguan-gangguan penyakit yang lain, dan sebagainya. Bagaimana Pak dengan ketiak yang bau? Bagaimana dengan kalau sesuatu harus menggunakan seperti tangannya yang terkena oli, seperti itu. Saya bisa gunakan baking soda, kalau bakteri saya bisa gunakan garam, bisa gunakan colloidal silver, yang dimana semua itu bisa saya makan, saya letakkan dalam tubuh kita. Tapi namanya netizen, ada aja, Pak itu pakai kacamata Pak. Kacamata itu kan nggak bisa dimakan. Berarti kenapa kok diletakkan di tubuh Anda? Ya, oke deh, saya belum sempurna seperti apa yang Anda harapkan. Oke. Yang ketiga, yaitu saya sedang memberdayakan diri. Jadi awal dari kehidupan saya itu sering sakit-sakitan. Cara untuk bagaimana saya bisa sembuh, saya memberdayakan diri saya untuk tidak terlena dengan obat-obatan atau kimia yang masuk ke dalam tubuh saya. Bukan saya anti obat, saya bukan anti dari antibiotik atau apa. Well, kedokteran sudah menyembuhkan begitu banyak orang, menyelamatkan miliaran orang, dan saya sangat hormat pada profesi-profesi dokter atau tenaga kerja yang lain. Bahkan saya kepingin menjadi dokter, walaupun saya tidak bisa. Nah, apa yang terjadi adalah saya memberdayakan diri. Bagaimana caranya? Puasa, itu salah satunya. Kemudian saya mandi air es, sauna, kemudian makan dalam jumlah yang terbatas, atau apapun. Intinya memberdayakan diri dalam keadaan-keadaan yang tidak nyaman itu. Termasuk, saya percaya bahwa tubuh kita itu mampu untuk melepaskan kotoran-kotoran itu. Cuma selama ini kita manjakan dengan sabun dan sebagainya. Dengan kita melakukan apa yang saya lakukan ini, saya percaya bahwa tubuh saya bisa cleansing, self-cleansing. Dan itu terbukti. Selama 17 tahun saya nggak menggunakan sabun, nggak menggunakan sampo, dan sebagainya, dan baik-baik saja. Dan kemudian juga olahraga, olah nafas, itu juga cara memberdayakan diri. Jadi, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu menjadi lebih kuat. Itu adalah prinsip yang saya pegang. Sehingga setiap hari saya membuat stres dalam tubuh saya untuk agar saya bisa mampu
untuk lebih baik lagi. Tentu jauh dari sempurna. Dan satu hal lagi, bahwa ini bukan saran kesehatan. Saya bukan dokter. Apa yang saya lakukan bukan Anda harus melakukan 100% seperti saya. Ini juga saya tidak mengatakan bahwa Anda harus mengikuti saya. No, tapi apa yang saya katakan ini adalah sebagai respon dari teman-teman yang bertanya pada saya, apa sih alasan Gobin untuk melakukan ini semua? So, yang pertama lingkungan, yang kedua saya tidak ingin membebani tubuh saya, dan yang ketiga adalah memberdayakan tubuh saya. So, semoga semakin jelas. Salam bahagia dari saya, Gobin Fastdev.